nggak Bang, dramaturgi kita ini kalau kita bicara politik kita di panggung sandiwara ini skenarionya dan dramanya ini semengerikan itu. Baik, makanya teman-teman kalau sudah para politisi ini nanti sudah pensiun dari politisi, misalnya walaupun ada mengatakan tidak pernah ada pensiun, mereka sangat layak untuk menjadi pemain sinetron. Wow. Kenapa saya mengatakan itu? Mereka paling bagus memainkan panggung depan dan panggung belakang. Realitas politik yang sesungguhnya itu di panggung belakang. Bukan yang tampak kita lihat di media massa yang mereka wacanakan. Karena yang mereka wacanakan itu di permukaan adalah realitasnya ada di belakang. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa pesan-pesan komunikasi yang dilontarkan di ruang publik, termasuk mengatakan presiden itu Jokowi tidak ada sekelas Jokowi misalnya seperti itu, karena dia punya agenda politik. Tidak ada pesan komunikasi. Pelan-pelan supaya orang jangan salah duga nih. Bahwa tidak ada calon pengganti sekelas Jokowi gitu. Bukan, tidak ada sekelas Jokowi. Politician yang mengatakan itu kan. Nah, makanya kalau kemudian kita mau ditunda analisa pemilunya. itu, ya kan? Sesungguhnya itu adalah manipulasi persepsi publik. Kenapa saya mengatakan itu manipulasi? Karena menurut saya memang tidak ada sekelas Pak Jokowi. Tetapi ada nggak melampaui kelas Jokowi? Ada. Di bawah Jokowi juga ada. Jadi jangan terlalu dihiperbola seolah-olah Jokowi sesuatu yang luar biasa. Padahal menurut saya seorang pemimpin yang baik, Jokowi pemimpin yang baik, pasti mempersiapkan calon-calon presiden yang lebih baik dari dia. Seorang pemimpin yang baik pasti mempersiapkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Begitu ya. Oleh karena itulah kalau ada mewacanakan tunda pemilu 3 periode, itu menurut saya sangat tidak produktif di dalam demokrasi. Cilakanya yang mereka wacanakan ini kebebasan berpendapat kan begitu. Dijamin oleh konstitusi. Dia lupa bahwa di konstitusi juga dikatakan bahwa periodisasi presiden, bahwa paling lama 2 periode. Justru kalau memang kita perpanjang atau katakanlah jadi 3 periode, sama saja menyatakan partai gagal melahirkan pemimpin. Puan bicara lingkaran Jokowi yang pengaruhi tunda pemilu. Mbak Puan, jadi Mbak Puan itu mengatakan bahwa di lingkaran presiden yang kemudian quote unquote mengojok-ngojok presiden untuk tunda pemilu. Lengkapnya pernyataannya kurang lebih saya baca ini ya. Ini kurang lebih Detik seperti maupun itulah. CNN itu mengatakan bahwa banyak yang mau dekat presiden. Nah itu penting. Kalimat pertamanya penting. Banyak yang mau dekat presiden. Ya itu loh, Lord Panda, guru kami, banyak yang mau dekat presiden. Karena itu mereka memberikan data, sekarang data ini ada big, ada small. Big data gitu ya, dan memberikan masukan. Enggak, kalau big data itu, kalau salah, big lie juga. Ya. Jadi kalau big data, kalau salah, bohongnya besar juga. Dia menggunakan big data, sorry to say. Dia tidak menguasai metodologi penelitian. Karena tidak ada kategori-kategori. Sehingga dia menyampaikan, ini loh angkanya. Bisa nggak itu digerakkan oleh computerized? Saya coba digerakkan lanjutkan, oleh robot dan lain-lain big sebagainya. data, small truth. Atau big data kalau nggak terbukti sebenarnya kan big lie. Ya, betul ya. Small data, small lie. Kalau itu nggak terbukti, tapi balik. Jadi Mbak Puan mengatakan banyak yang mau dekat presiden karena itu banyak yang mau memberikan masukan, memberikan data atau apa namanya. Nah, ini apa namanya ini menjadi penting loh. Dia bukan data, dia bukan masukan atau apa namanya yang akhirnya bisa mempengaruhi presiden. Silakan menyatakan pendapat. Kan boleh dong orang berpendapat tentang tunda pemilu karena ini negara demokratis, walaupun itu kita bisa debat. Tapi komanya adalah saya tetap akan patuh konstitusi. Koma karena itu saya tidak setuju tunda pemilu. Belum ada itu. Ini belum ada. Dengan segala hormat, dengan segala cinta saya pada Bapak Presiden Jokowi, saya rasa rakyat sedang menunggu itu. Nah kalau enggak, kita jadi main-main dengan semiotik, dengan tanda, dengan ikon, dengan lambang. Kita jadi main-main dan menduga-duga tuh. Bahkan kata Lord Panda tadi, ya Pak, ini nggak usah diperhatikan. Kang Ais juga mengatakan demikian gitu. Karena ujungnya kita belum dapat. Itu tadi ya, koma terakhir itu. Jadi yang terhormat Bapak Presiden yang kita cintai. Iya, yang paling berkawan dengan Pak Presiden ini kan Lord Panda ini. Iya. Gimana aja. Ya. Tetapi dalam wacana politik, acap kali pemimpin, saya tidak sebut nama pemimpinnya gitu ya. Mereka melakukan politik dewa. Politik dewa tahu nggak? Seolah-olah diperbincangkan sendiri, baru datang dia mengatakan, wah saya putuskan untuk tidak. Misalnya seperti itu. Politik dewa itu. Jadi selalu berpusat kekuasaan itu atau dia sebagai suatu pemimpin. Padahal ketika itu diwacanakan oleh orang di sekitarnya, sebenarnya itu dinikmati dulu untuk cek ombak. Tapi ketika arus itu begitu kuat, langsung dia katakan, saya tidak setuju itu. Termasuk apa itu kan pensiun
apa itu yang kemarin 56 tahun itu kan? Nah, sudah SK Menteri itu kan tidak berjalan karena diminta untuk tidak tanda kutip tidak. Jadi acap kali ini kita seorang akademisi melihat acap kali pemimpin itu memainkan politik dewa. Nah, seolah-olah penyelamat dari suatu wacana. Nah, idealnya menurut saya seharusnya di awal sudah di-manage dengan baik. Jadi Anda setuju dengan Bang Pendi nih? Saya koma sangat terakhir setuju. itu Bang, apa Bang tadi koma terakhir? Ya koma, saya mengulang Torik. Jadi kalau dicari-cari kesalahannya ada di redaktur Persada Detik yang menyatakan semua orang boleh berbicara demokratis termasuk penundaan pemilu, koma. Tapi saya akan patuh konstitusi, koma, karena itu saya mengatakan tidak setuju penundaan pemilu. Tolong Bapak Presiden kami. Koma yang terakhir. Enggak pakai koma. Tetapi ada juga yang dilupakan. Dia seolah-olah mewacanakan bahwa ini kebebasan berpendapat. Tapi adakah pasal konstitusi yang mengatakan presiden itu periodisasi 5 tahun dan maksimal 2 periode? Ini tidak diwacanakan karena kepentingannya ada di sini. Karena kekuasaan itu enak sekali loh, empuk dong. Dia seolah-olah dikata, empuk sekali. Coba sedikit aja kekuasaan Abang, saya kira banyak orang yang datang ke tempat Abang. Orang sana itu, orang sana. Kita tanya Bang Panda, Bang. Jadi kalau ini apakah Jokowi sedang testing the water untuk penundaan pemilu atau kalau menurut Bang Panda memang Pak Jokowi sebenarnya nggak mau? Sebagai yang paling kawannya presiden ya. Jadi saya ini pertanyaannya mengherankan saya. Begitu jelas Jokowi mengatakan sikap dia. Jangan saya ditusuk, jangan saya dipaksa, jangan saya ditampar, jangan. Itu sangat jelas. Apa artinya dia tidak mau? Ya, itu jawaban untuk yang 3 periode, Bang. Yang tunda, jawaban 3 periode. Itu Jokowi 3 periode, iya. Tidak ada soal cerita 3 periode. Kalau dimundur-mundur kan berarti periodenya diperpanjang. Kata Bang Pendi masih belum jelas karena koma Iya. terakhir. Saya berharap kita sudah naik ke atap ini ya. Kata Bang Panda, wah benderanya terlalu tinggi. Kita turunkan lagi sedikit. Kalau ini nggak tuntas, kita mau diskusi di mana lagi deh? Ini udah paling atap deh. Ya kan dalam konteks adu perspektif. Maksud saya dengan segala cinta kita, karena tadi persis kata Bang Emrus itu ayatnya itu dalam konstitusi kan ada 2 tuh ya. Di samping kebebasan berekspresi, ada ayat yang mengatur memang 2 kali 5 tahun gitu. Betul. Nah ini juga harus disampaikan pada saat yang sama. Ini tidak dibicarakan. Nah, Bang, perlu nggak? Nah, sekali lagi pertanyaan Torik nih, perlu nggak presiden mengungkapkan koma terakhir? Kenapa mesti dibicarakan lagi? Kenapa? Udah jelas kok 2 kali 5 tahun. Belum kata dia. 2 kali 5 tahun konstitusi jelas. Iya, terus kan ada menteri, ada ketum yang minta diperpanjang 2 tahun lagi lah gitu. Ya itu kan bagian lucu-lucu aja. Setuju. Ya, kenapa Bang, begitu? Bang. Rakyat pun tak tertarik dengan itu. Saya coba ganti pertanyaan. Tunggu, rakyat nggak tertarik. Tunggu. Yuk coba tanya kalau rakyat tertarik nggak kau dengar ini nih. Kagak ngerti. Mau Big data tadi? apanya? Big data. Apalagi big data. Mana paham dia big data. Gitu loh. Ini kan kalau tadi kan elit nih Bang. Ya. Elit-elit ini ketua umum partai, menteri-menteri ya kan. Ini elit desa, Pak. Ini dari arus bawah nih. Nah, Yang ini mewakili suara orang desa. saking seriusnya Pak Pada minum lagi. Berarti itu makin serius. Susah pula nih kita bela Iya, kata Jangan Bang Pendi kasih semiotik Bang Panda dulu, kasih saya semiotik. menikmati saya. Tapi kalau digabungkan antara saya, Bang Pak Emrus dan kemudian Kang Ais, kami akhirnya bicara algoritma. Nonton nggak film Don't Look Up gitu ya? Ya. Dia sampai bisa bilang begini, Anda nanti akan meninggal dunia seorang diri kesepian. Karena saya sudah punya 78 algoritma Anda gitu. Jadi semua ini sudah diketahui dan nanti siapa yang tugas bicara bagaimana supaya menanamkan persepsi ini di kepala orang. Jadi kita sebetulnya mulai pertama dulu dari teman kita, Bang Kodari. Ya kan? Iya loh. Sekali teman, sampai teman abang kapanpun ya? teman saya. Oke, Teman tetap teman. Ya, teman kita juga. Walaupun Senior berbeda, kita, walaupun senior kita. perspektifnya tetap harus diadu. Jadi dia teman. Dia mulai dengan Jokowi Prabowo. Jokpro. Ya, saya waktu itu bertanya kepada dia begini, Anda kan kemana-mana menggusung Jokowi Prabowo. Dan Anda kan orang dekat juga, artinya pernah bertemu dengan Bapak Presiden, sama seperti Lord Lord Panda ketemu Kawan. terakhir dengan Presiden tadi diceritakan. Nah maksud saya, pernah nggak Anda nanya ke Pak Presiden, kalau kami di luar ini jualan Jokowi Prabowo, Bapak itu marah apa enggak gitu? Penting dong ya kalau tiba-tiba orang Itu menjual. kan aspirasi rakyat. Enggak, bukan. Tapi Jawabannya enggak gitu. saya lagi Jokowi Prabowo. Anda marah atau enggak gitu? Ya, Nah, kalau enggak bukan soal Dengan marah ya. asumsi Mr. Q ini sering bertemu dengan presiden. Iya Pak, teman saya Pak Kodari, nggak usah QQ lah gitu ya. Nah,
Pernah Maksudnya bertemu Jokowi lah, Prabowo pernah apa? bertemu. Jadi- Ada yang mengusung Jokowi Prabowo. Ya, nah yang kedua Maksudnya adalah Untuk Jadi, apakah Ya. jika Di 2024. nanti usulan itu ternyata menjelma menjadi amandemen konstitusi, Ya. apakah Pak Presiden Pak Jokowi ini Setuju. mau mengikutinya? Oh, iya. Itu agak penting tuh. Dua pertanyaan prinsipil Itu tadi. prinsipil. Yang Tapi ada pertama, yang ketiga, nah yaitu sebagai agenda penutup, tirai penutup tentang naiknya bahan-bahan pokok. Minyak goreng susah diperoleh. Solar sekarang sudah antri. Artinya ini kita digiring kepada wacana itu sehingga hal-hal yang kebutuhan masyarakat tidak begitu terpenuhi sekarang. Ini salah satu bentuk adalah tirai penutup dari suatu program atau katakanlah manajemen pemerintah, utamanya di bidang sembako dan minyak goreng. Maksud Anda ini terstruktur, sistematis dan masif gitu Bang yang dilakukannya? Saya akan kembali menjawab itu dari sudut Max Weber, social action theory, mengatakan tidak ada tindakan manusia yang tidak disengaja. Semua by design, semua punya maksud. Kan begitu, Prof? kalau social action theory atau action research theory yang mengatakan sebetulnya ini tadi dicoba dari sini, dicoba dari sana, masuk advokasi ini, masuk ke advokasi sana, sampai nanti berhasilnya seperti apa gitu. Oke. Jadi ini menurut saya kenapa saya pakai algoritma sampai mungkin nanti 78, 79, karena menurut saya ini sistematis. Muncul di sini, kan dulu muncul Bang Kodari, tetap teman saya, Ya. jangan Mr. Q lagi. Sesudah itu muncul Pak Bahlil, Nah, itu- jangan Mr. B, itu Pak Bahlil. Tadi sudah kita Ya, putarkan nanti muncul juga. ketua umum Cai, ini. Cai. Karena Opung, sekarang CI. Siopung. Opung juga ya. Juga muncul. Kata siapa Bang Opung Bang? Hah? Opung Abang kata siapa Opung Bang? Siopung kan bikin big data Oh, kan? maksudnya Pak Luhut. Maknanya kan sama kan? Bukan aku yang ngomong loh, Abang bilang. Pak Luhut mengatakan big data, ya kan? Nah, Iya. sekarang melalui perangkat kepala desa. Nanti siapa lagi? Tapi kalau algoritma tuh dia harus begitu. Tuh, 2, 3, 4. ini Jangan-jangan sampai 78. Baru kemudian do not look up gitu. Ini Bang. Hadapilah yang nyata di dunia, jangan terlalu mengawang-awang, kawan. Kalau dulu Pak Harto tuh mau dicalonkan lagi tuh dia kasih gestur dulu atau memang Apanya? ya Pak Harto kemudian dicalonkan dari Atau Gimana? kita Coba, tanya Bang. suasananya begini, izin. Iya. Guru. Jadi begini, Pak Harto suatu saat misalnya lagi duduk, terus dia tanya, ini sebetulnya rakyat masih menginginkan saya apa enggak? Kan udah lama nih saya memerintah misalnya. Terus ada orang yang bilang, Bapak mantap. 3T kata tua apa? Enggak, kan? Bapak Ya mantap. ada. Ini rakyat masih sangat mengendaki Bapak. Pernah begitu nggak terjadi pada zaman Terjadi itu? ya, terjadilah Kan Harmoko. Pak, Ya, Pak Harto Harmoko. Pak Hartonya sebagai bertanya TOP juga kan? kan? Tak tahu di Tua 98 ompong lewat Harmoko kata yang Pak langsung motong betul ya, dia bilang Iya, top gitu. ya. iya. Harmoko. Itu yang terkenal dengan apa atas petunjuk Bapak Presiden. Iya. Belum lagi Murdiono sambil berkedip-kedip gitu, ya kan? Wah, macam-macam drama. Gitu loh. Menutupi supaya citra Presiden Soeharto ini seperti yang dikatakan Effendi tadi. Oh, rakyat menghendaki, rakyat mengapakan. Ada satu mekanisme. Ini bukannya sama seperti Nah, itu ini sekarang. ini Bang, ini Itu saya tahu maksudnya, Bang. ujungnya nih. Apakah Bang Panda berarti tidak atau ada terlihat nggak pola Nah, gini yang ya, sama, gini ya. pola yang sama gitu. Saya kasih contoh. Saya Gue pernah buka aja tadi nih. Iya. Tabirnya. ya kan? Tarikannya mantap. Gue udah tahu kemana nih. Begini ya, saya pernah cerita dengan Presiden. Presiden Jokowi siapa, Bang? mengenai Presiden dengan, Jokowi. dengan loyalitas dari pembantu-pembantunya. Saya kasih contoh bagaimana loyalitas yang begitu dahsyat dari pengikut Soeharto dalam mengamankan Soeharto. Ada Malik meninggal. Di samping jenazahnya Jenderal Nasution sembahyang. Saya di sampingnya. Itu di bukuku udah kutulis itu. Saya di sampingnya. Tiba-tiba ditarik baju batiknya dia. Nasution. Ditarik terus. Dia masih berdoa. Ditarik terus. Kemudian didudukkan dia di teras. Pas baru 5 menit Soeharto datang. Kenapa? Soeharto kebatinannya tidak mau dalam satu atap dengan orang yang dia benci. Dan Benny Murdani pas menerjemahkan itu, mengamankan itu. Itu yang saya sampaikan ke Jokowi. Sekelas itu pembantumu tidak ada. Gitu loh. Sekelas itu pembantumu tidak ada. Saya bilang, Presiden, saya bilang. Dia tahu detail keinginan presidennya. Gitu loh. Itu saya ceritakan kepada Jokowi. Terus kata Presiden, Artinya buat dia satu informasi juga. Ya enggak ini, saya kasih tahu. Apakah ini boleh diterjemahkan dengan mulai saat ini
ya. Hai para pembantu presiden, kalau Anda tahu dan yakin bahwa Bapak Presiden tidak mau tunda pemilu, Anda jangan ngomong-ngomong lagi soal tunda pemilu. Oh. Masuk barang ini ya. Dia langsung baca. Oh. Masuk barang tuh. Bahwa semua orang dalam alam demokratis ini boleh bicara apa saja, termasuk penundaan pemilu, koma. Tetapi saya akan taat patuh konstitusi, koma, itu sudah tulus. Kata Opung Panda, ya kan? Maka kalau, walaupun diragukan oleh Kang Ais, kalau ditambah koma, tetapi saya tidak setuju penundaan pemilu, itu bukan cuma tulus dan tuntas. Apakah itu berarti bahwa Jokowi itu sebetulnya dikendalikan oleh yang lain gitu? Apa ya? Dikendalikan oleh orang lain. Apakah kalau kita lihat pembicaraan Opung Panda ini, Jokowinya tetap bersih gitu loh ya, Jokowinya tetap tumbuh, Jokowi dan lain. Tapi faktanya bahwa PDI juga melihat ini perpanjangan. Ada orang-orang. Artinya kan Pak Jokowi itu sebetulnya ada yang mengendalikan di dalam itu. Punya serangan itu sebetulnya yang mengendalikan. Apakah bisa seperti itu? Gak ada. Gak ada. Tidak dikendalikan. Kang Acep gak ada itu. Gak ada dikendalikan. Gak ada. Gak ada. Dan kita bukan prototipe partai yang mengendalikan, enggak. Ya, maksud saya pihak lain gitu loh ya. Bukan PDIP gitu yang mengendalikan. Ada pihak lain. Orang baru datang kemudian menguasai wacananya, kemudian Pak Jokowi malah lebih ikut ke sana gitu loh. Ya kan ceritanya seperti itu. Ada aja orang yang mencoba-coba, tapi kalau menurut yang saya tahu dari pengalaman saya, dia bukan orang yang mudah atau gampang dikendalikan orang. Dia under control atas apapun itu, Bang, ya? Itu. Dia punya sikap. Kalau begitu kan artinya seharusnya dia mengatakan apa yang tadi diharapkan oleh Bang Effendi Ghazali gitu ya. Tepat gitu menangkap itu bahwa saya punya pendirian dan lain-lain, jadi langsung ditembak sebetulnya pada saat ini itu, dengan tentu saja bagaimanapun karena keluarga Pak Jokowi ada di keluarga PDI dan PDI sudah dengan jelas mengatakan tidak setuju pada penundaan. Boleh saya tangkapin? Boleh. Begini, Kasih dulu apakah Pak Jokowi dikendalikan? Kalau kita bicara proses sosial dalam sosiologi, adalah hubungan saling pengaruh. Jadi tidak semata-mata Pak Jokowi dikendalikan, tapi saling mengendalikan, saling berrelasi satu dengan yang lain. Saya ambil bukti, misalnya, bukankah penetapan Kapolri yang dulu? Saya kira Pak Jokowi punya power di situ kan. Ada seseorang untuk jadi Kapolri tidak jadi tuh. Tapi adalah relasi saling pengaruh, iya. Jadi tidak boleh juga kita langsung definisikan bahwa Pak Jokowi dikendalikan. Tapi saling mengendalikan karena ada kepentingan-kepentingan di sana. Kedua, saya mau katakan bahwa dengan presiden kita sekarang, Joko Widodo, yang bukan orang kuat di partai politik, gitu ya. Saya kira ini kompromi-kompromi harus dilakukan untuk mengambil kebijakan. Tidak bisa melakukan powerful karena kekuatan beliau tidak beda dengan SBY. Partai Demokrat dia menjadi suatu kekuatan di belakang SBY, sementara Jokowi tidak. Jadi oleh karena itu saya mengatakan suatu hal yang luar biasa di dalam pengendalian sistem negara kita sekarang yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo yang bukan orang kuat partai, tetapi saling pengaruh, iya. Demikian.